Lalu bagaimana cara pandang genealogi dalam menghadapi kesimpulan yang diambil oleh Hadi Amili, serta pada endingnya kita juga akan membahas mengenai sejarah Zubaidi sebagai salah satu keturunan Adnan. Baik, untuk yang pertama saya serahkan ke siapa Pak Sugeng? Ya, mungkin saya bukalah ya. Oke, silakan Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam ya ayyuhal mu'minun. yang di YouTube, dari banyak pengklaim keturunan Nabi dan terutama Nabi Ibrahim yang cukup aktif membagi data keluarganya adalah para keturunan Sada Ashraf yang dari datasetnya diambil. Bentar, Farhan saya bisukan dulu ya. Dari Hadi Amili itu, kemudian dari Cohen, kemudian dari suku-suku keturunan Adnan juga banyak membuka, kemudian G1 Arabia. Nah, itu keberuntungan bagi kita karena kita bisa melakukan meta analisis mana yang berkerabat dan mana yang tidak. Karena pada intinya tes DNA itu untuk mengukur kekerabatan ada dua macam, yaitu deduktif, mengukur lawan kakek moyangnya, tapi kita nggak mungkin menggali kuburnya Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah membandingkan sepupu lawan sepupu, dari jarak sepupu ke sepupuannya bisa diukur. Nah, di antara semua itu, mungkin kalau urutannya cuma jarak kesepupuan, yang terkuat adalah J1 dan RM198 ya. Cuma RM198 filogeografinya gagal karena tidak berasal dari Arab gitu, malah dari Persia mereka, dan itu diakui oleh R1A Levite, asalnya itu dari Persia gitu. Nah, jadi di sini gini, kalau secara induktif antara Cohen yang JZ18271, salah satu tokohnya Dustin Hoffman itulah, dia kan sampai hari ini juga masih Yahudi. Itu kalau titik temunya dengan Bani Adnan adalah JZ2329. Itu cuma satu SNP, ada kemungkinan satu orang aja enggak, atau paling banyak 4 orang kakek yang berurutan. Jadi kakek buyut, kakek, ayah, terus anak. Jadi kalau saya 2329 itu belum tentu Nabi Ibrahim, tapi bisa juga ayahnya, kakeknya, sampai kakek buyutnya. Nah, kalau Hadi Amil itu yang propose adalah JFGC 8712. Ini melibatkan berapa nih? 1, 2. Ini karena keturunannya ada 4 cabang. FGC 8712 ini belum tentu juga Nabi Ibrahim, bisa jadi kakeknya, bisa jadi ayahnya. Karena kalau dari keturunan klonan nanti di filogeni akan kelihatan seperti seakan-akan satu orang tua. Tapi sebetulnya titik divergensinya tuh mepet-mepet. Apalagi kalau JFGC 8712 itu totalnya 8 senip. 8 senip kok 8. 3 senip. 3 senip itu kira-kira 10 sampai 11 kakek lah. Per senip kan 3 sampai 4 kakek. Nah, jadi yang masalahnya adalah FGC 8712 ini kalau kita ambil sebagai Bani Ibrahim, maka Bani Adnan yang di FGC 1695 seperti Bani Hanifah, Bani Saibah, Bani Tamim, Bani Falasi, siapa lagi ya? Itu batal, bukan keturunan Nabi Ibrahim. Itu masalahnya. Karena mereka posisinya adalah sepupunya FGC 8712, bukan keturunannya. Nah, ini mana yang lebih kuat? Tapi whatever itu, kita tetap harus berterima kasih ke Hadi Amili. Dia membuat klaim, tapi juga menyediakan datanya untuk dipelajari. Beda dengan Balawi, klaim doang, datanya diumpetin. Itu tidak ilmiah itu. Buat klaim, tapi harus datanya disampaikan untuk memperkuat klaimnya. Dalam filsafat ilmu sudah dijelaskan bahwa what can be asserted without evidence can be rejected without evidence. Apa yang diklaim tanpa bukti, maka bisa ditolak tanpa bukti. Penolakan Balawi itu cukup seperti itu aja. Karena klaimnya itu tidak ada buktinya, tidak ada bukti primernya bahwa Ubaidillah itu seorang sayyid. Hidup aja belum tentu ada bukti dia hidup. Dan kedua, dari bukti DNA ternyata, maaf, Arab saja bukan. Haplogroup G itu distribusinya tidak memadai. Katakanlah di Yahudi cuma ditemu Kohanim, cuma ketemu di Kohanim Askenazi. Yang di Kohanim Sephardi bukan GM377 tapi nggak ketemu, malah di Israelit Yahudi biasa itu GP15 sama dengan para Balawi ini. Seharusnya kalau memang itu haplogroupnya Nabi Ibrahim, maka di Kohanim Sephardi ketemu, Israeli Askenaz ketemu, terus Israelit yang bukan Kohanim juga ketemu. Nyatanya keterwakilannya kurang gitu.
Jadi kandidat terkuatnya ya seperti papernya Profesor Remer itu pertama J1, kedua J2, ketiga itu ya grup R gitu ya. Cuma di kesimpulannya Jewish DNA Net sendiri mereka memang menyimpulkan at the time of Aaron, waktu Nabi Aaron memang kakeknya itu udah ada 5 orang kakek sebagai founder gitu loh. Jadi mereka pun juga taslim bahwa Kohen itu lebih mirip penunjukan jabatan di mana Nabi Harunnya itu sebagai semacam apa ya, kardinal atau pausnya. Yang lain itu apa ya, pastor atau uskup pendukung yang masih berketurunan sampai sekarang. Nah, tapi kalau Kohen itu kan ada penunjukan jabatan yang sifatnya punya apa ya, punya tanggung jawab. Kalau Alawin ini kan hitungannya nggak punya tanggung jawab religius toh, seperti harus jadi pendeta kan enggak. Cuma sekedar bawa keturunan Ali dari Hasan atau Husain. Tapi jumlah yang mengklaim jauh lebih banyak daripada yang Kohenim. Padahal lebih dekat itu menunjukkan gejala anehnya. Ya udah saya kembalikan ke Mas Lutfi. Oke, berarti Pak Sugeng relatif kurang setuju apabila FGC 8712 yang dipilih ya Pak ya. Bapak pilihnya berapa tingkat di atasnya Pak untuk Bani Ibrahim ini Pak? Oh, bedanya hampir lebih dari, tergantung ya. Kalau laju mutasi genealogi itu kira-kira cuma beda berapa ya? Ya bedanya masih 2000-an tahun loh itu. Tapi gini, kalau pakai FGC 8712 itu Nabi Ibrahim itu umurnya mepet-mepet Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim itu jauh banget. Makanya lebih masuk akal FGC Z2329. Tapi itu kemungkinan kakek terakhirnya itu bukan Nabi Ibrahim itu. Entah ayahnya, entah kakeknya, entah kakek buyutnya itu kalau itu. Jadi ada 5 cabang FGC Z2329. Yang 3 itu kita masih belum menemukan apakah itu anaknya Nabi Ibrahim atau ponakannya. Itu masalahnya. Ya ini perkara kayak gini kan memang nggak bisa cepat selesai kan ya. Tapi sesuai keputusan Muktamar NU di Donohudan bahwa tes DNA itu bisa menolak nasab. Kalau memastikan kita butuh banyak data. Tapi kalau Orange TMRCA-nya aja udah jauh banget di atas dinasti pertama Mesir, ya otomatis gagal lah. Karena Nabi Ibrahim itu setua-tuanya sama umurnya dengan kerajaan Mesir. Toh Siti Hajar itu berasal dari kerajaan Mesir. Jadi setua-tuanya umur Nabi Ibrahim itu sama dengan dinasti pertama Mesir. Tidak mungkin lebih tua dari itu. Makanya kalau mengaku keturunan Nabi Ibrahim, tapi kalau dibandingkan dengan Kohen yang sama haplogrupnya, ternyata TMRCA-nya itu lebih tua daripada kerajaan Mesir. Ya klaimnya ditolak, langsung ditolak. Menolak itu sifatnya koti. Kalau menerima itu betul-betul menyelidikkan Gus Aziz dulu. Kalau kan penerimaannya itu mungkin dan tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu sudah mutlak. Tapi kalau mungkin untuk memastikan ya butuh data arkeologi, data filologi dan segala macamnya. Nah, kalau seperti Kori atau Wali Songo yang haplogrupnya O atau Balawi, ya otomatis tertolak. Kohen nggak ada yang haplogrupnya O. Kalau jalur non laki-laki ya bisa saja keturunan Nabi Ismail. Ya kemungkinan besar kita semua ini keturunan Nabi Ismail, udah 5.000 tahun. Kawin-mawin kemana-mana. Cuma kalau jalur laki-laki nggak mungkin, itu aja. Ya semoga balik dulu. Oke. Berarti untuk Imam Ali bin Abi Thalibnya Pak Sugeng setuju ya Pak ya? FGC 10.500-nya itu Pak? Setuju. Cuma yang nggak setuju itu di Bani Ibrahimnya itu ya? Karena yang Nabi Ismail JL 859. Coba kita lihat nih JL 859 nih. Sebentar saya share screen dulu. Bisa nggak ya? J859 ini coba perhatikan. Ini kan Nabi Ibrahim nih. Ini kalau 3.000 tahun yang lalu, ini kan udah laju mutasi evolusi. Kalau laju mutasi genealoginya itu bisa cuma 2.400 loh. 2.400 tahun yang lalu, terlalu muda. Kemudian salah satu keturunannya adalah JL859 yang diklaim oleh Adi Amil itu sebagai Ismail. Ya, kalau Nabi Ismail semama keliru. Ini 20 senip ini menunjukkan mengalami bottleneck. Bottleneck itu artinya sepanjang 3.000 sampai 1.350 tahun. Tadinya banyak laki-laki, tapi yang berketurunan sekarang itu cuma satu laki-laki dari salah satu keturunan. Jadi dari ribuan tahun itu hanya menghasilkan satu garis lurus laki-laki, tidak banyak cabang. Sementara kalau ini kan kalau Nabi Ibrahim versi induksi antara Kohanim dan Alawiyin ya. Ini coba kita lihat. Senipnya cuma satu.
kemudian nggak mepet satu orang nih, langsung bercabang ini. Jadi keturunannya adalah 1, 2, 3, berapa nih? 4, 5. Untuk Nabi Ibrahim keturunannya ada kalau FGC apa Z2329 tuh 5 orang. Nah di sini dengan bottleneck sepanjang ini itu artinya Sayyid Adnan itu cuma punya satu keturunan garis lurus. Karena ini Nabi Ismail. Sedangkan TMRCA-nya 1350 itu lebih muda ya seumuran dengan kemungkinan kakek bersama terakhirnya itu kemungkinan ya itu kakeknya Abi Talib. Karena kan Abbas berketurunan banyak, sudah jelas kan Abbas bin Abu Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib yang jelas keturunan sekarang yang ketemu adalah Ja'far dan keturunan Ali. Nah dari situ padahal kita ketahui bahwa keturunan Sayyid Adnan itu banyak cabang secara tradisi. Kalau ngikutin ini maka dari dari Nabi Ismail sampai Sayyid Adnan ini ya maaf sebentar. Ini kan Nabi Ismail nih. Dari Nabi Ismail sampai kira-kira bapaknya Abdul Muthalib siapa? Hasim ya? Gus Aziz. Iya. Sampai Hasim itu garis lurus, nggak punya sepupu, nggak punya apa. Itu nggak masuk akal menurut saya. Nggak ada cabangnya. Kalau kita terima FGC 8712. Karena ini 23 senip itu kan kira-kira dikali 3,5 berapa? Sekitar 55 kakek lah garis lurus nggak bercabang-cabang. Ya cabangnya ada tapi diteruskan perempuan, bukan bercabangnya cabang laki-laki gitu. Itu kelemahannya dari apa temuan Nadia Amili. Makanya saya nggak 100% setuju dengan Nadia Amili. Ada yang cacat. Cuma kalau Alawiyahnya itu benar. Jadi kita bisa ketemu misalnya keluarga apa Ayatollah Ali Khamenei sekarang Hussein Asghori gitu ya. Hussein Al-Asghor itu ternyata memang sepupu dengan Bani Qatada Jordan gitu. Atau Khomeini keturunan Musa Al-Kadim ya bersepupu dengan Raja Hasan al-Bolkiah. Tapi kalau Ibrahim Raisi, presiden kemarin, jaraknya dengan Aventador, yaitu 48.500 tahun yang lalu. Nggak masuk akal. Aventador dengan Raja Brunei, Sultan Hasan al-Bolkiah, juga 48.500 tahun yang lalu. Nggak masuk akal gitu loh. Dustin Hoffman dengan Raja Hasan al-Bolkiah, jaraknya cuma 5.000-an tahun yang lalu. Yang satu Yahudi, yang satu Arab. Masuk akal. Kan 6.000-an tahun lalu itu bahasa Arab belum terbentuk loh, masih proto Arab loh. Masih Nabi Ibrahim itu kan bahasanya bukan bahasa Arab, bahasanya masih bahasa Akkadian. Akkadian itu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Aram, bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Cuma secara budaya zaman Nabi Ismail memang bangsa Arab itu sudah memiliki budaya sendiri, bahasanya belum bisa. Makanya waktu itu disebut proto Arab. Masih belum distinct Arab gitu loh ya. Nah, ini kelemahan FGC 8712 di L859 katakanlah Nabi Ismail sampai Hasim itu nggak bercabang-cabang, nggak ada itu Bani Hanifah, Bani Saibah, nggak ada. Kelemahannya dia di situ. Beda dengan Z2329. Cuma di Z2329 di sekitar Sayyid Adnan itu sering salah catat. Misalnya Bani Tamim itu harusnya satu haplogrup dengan Bani Quraisy, ternyata satu haplogrup dengan Bani Hanifah. Tapi ini kan melesetnya cuma 3 generasi dari kakek ke cucu ya kayaknya. Atau paling banyak kakek buyut ke cucu lah. Yaitu mungkin ponaan diambil mantu diikutkan mertuanya ya kayak Hasan dan Husain dinasabkan ke Nabi toh. Padahal garisnya bukan garis laki-laki antara Hasan Husain dan Nabi itu lewat garis perempuan. Cuma kebetulan haplogrupnya sama FGC 8703. Itu sepertinya yang terjadi di sekitaran Sayyid Adnan. Makanya di Sayyid Adnan itu pilihannya adalah di sini atau ya di sini FGC Y439 atau Y4348. Kenapa di sini sebentar. Ini kenapa di sini antara sini? Karena Bani Saibah itu banyak yang keturunan Y4348 ini. Tapi ada juga yang keturunan sini, makanya bikin bingung. Dulu kayak ponaan diambil menantu orang Arawan biasa menikahi sepupu perempuan, sepupu dari pihak ibunya. Ya, karena saking dekatnya akhirnya jadi intermingled gitu. Ya, saya kembalikan, monggo Mas Lutfi. Terima kasih Pak Sugeng. Ini mungkin mumpung ada Gus Aziz ini, mungkin bisa dijelaskan sama Gus Aziz bagaimana kedudukan dari Sayyid Adnan dalam hubungannya dengan Rasulullah. Bahkan mungkin mau dijelaskan sampai ke Nabi Ibrahim juga boleh berdasarkan ilmu kitab yang dimiliki Gus Aziz. Biasanya sih Ranah Bawiyah ya biasanya Gus Aziz ya. Betul. Silakan Gus Aziz.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dr. Sugeng, Waalaikumsalam ya ayuhal mu'minun. Bang Lutfi, Bang Soleh, Bang Farhan, dan Bang Ali ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pertemuan pertama ini dengan teman-teman Bang Farhan, Bang Soleh, dan Bang Ali dalam kesempatan ini. Yang pertama. Jadi saya tidak terlalu mendalami sebenarnya dok tentang leluhur-leluhur Rasulullah itu. Artinya dari Rasulullah sampai ke Sayyidina Adnan itu berapa generasi, tapi pada intinya seringkali kita dapati dalam keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu bahwa leluhur dari suku-suku yang ada di Arab itu adalah Sayyidina Adnan. Nah hanya memang antara Adnan sampai kepada Nabi Ismail atau Ibrahim, nah itu Rasulullah menyebutkan satu statement, ilahuna kadzaban nasabun. Sampai disinilah para ahli nasab itu melakukan kesalahan. Jadi kadzib di sini itu tidak diartikan sebagai dusta, tetapi diartikan sebagai sebuah kesalahan lantaran adanya perselisihan di antara para ahli nasab mengenai jumlah generasi antara Sayyidina Adnan sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kemudian tadi menarik untuk kita diskusikan pada malam hari ini, yaitu tentang Arab atau terbentuknya suku Arab di Jazirah Arabia itu antara 5.000 sampai 6.000 tahun. Jadi justru saya di sini ingin lebih banyak menyimak dari Dr. Sugeng dan juga kawan-kawan yang lain, Bang Farhan atau Bang Saleh atau Bang Ali, mengenai suku Arab yang asli itu sebenarnya siapa? Karena kita ini mendapati dalam buku-buku sejarah itu bahwa Arab itu ada tiga golongan atau tiga istilah lah. Yang pertama itu Arab Musta'ribah, itu orang Arab yang memang sebenarnya mereka bukan Arab tapi diarabkan, yaitu kembali kepada dzurriyyah dari Bani Ismail ya, keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian ada Al-Arabul Ba'idah, kemudian satu Arab yang mereka itu sudah lenyap karena memang tidak menurunkan keturunan. Kemudian yang ketiga itu adalah Al-Arabul Aribah, yaitu Arab yang asli, yang kemudian para sejarawan itu menyebutkan Arab yang asli itu adalah suku Himyar dan Qahtan, kabilah Himyar atau kabilah Qahtan begitu ya. Nahnya beberapa kali saya menyimak sebuah statement yang disampaikan oleh Dr. Adil Al-Ashram, salah satu pegiat nasab ya dari orang pegiat DNA dari kalangan orang Arab, di mana Qahtan dan juga Himyar sebenarnya itu dua suku yang merupakan dzurriyyah dari Nabi Ismail. Nah, sehingga DNA ini sebenarnya, kesimpulan beliau, menurut beliau, DNA ini sebenarnya menjadi atau meluruskan sejarah-sejarah yang dulu itu gimana ya, acak-acakan gitu, kacau gitu. Karena seperti tadi, misalkan pembagian dari kalangan orang Arab itu menjadi tiga golongan, dan ternyata semua, baik itu dari Bani Qahtan atau Bani Himyar, sebenarnya merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Kurang lebih begitu, dok. Nah, sehingga inilah yang saya tunggu jawabannya dari Dr. Sugeng untuk menjelaskan itu. Saya lebih suka untuk menyimak sebenarnya ini, dok. Nah, kemudian yang kedua tadi, misalkan ketika Apentador ya, atau Apen tidur, dimana kalau Nabi Ismail, kemudian dan keturunan-keturunannya sampai Sayyidina Ali, FGC 10500, kemudian terpecah menjadi beberapa keturunan-keturunan dari misalkan Bani Qatadah atau para keturunan Asyraf Makkah. Nah itu tadi terpaut 48.000 tahun kurang lebih ya, dok ya. Iya. Jadi sebenarnya leluhur dari haplogrup G M201 itu apakah benar leluhurnya adalah Yuya, dan sebenarnya Yuya itu bagaimana, dok? Jadi begini. Jadi saya penasaran, dok. Ini untuk menjelaskan. Saya itu dulu lah. Ini untuk menjelaskan kenapa kita tidak bisa memakai fosil itu ya. Orang itu ketika meninggal tubuhnya rusak, termasuk DNA-nya rusak, sehingga tiap kali kita menggali kubur, DNA yang tersisa itu kecil banget. Dalam kasus Yuya itu cuma kira-kira 11% lah. Jadi andaikan kita menggali kuburannya Imam Ali, bisa jadi DNA-nya udah mirip DNA-nya Nabi Nuh. Nggak seperti DNA, karena udah banyak berkurang. Itu kenapa Yuya yang hidupnya sekitar berapa ya? Kurang lebih kan 3.500 ya? Ya 3.500 tahun. Itu diikutkan haplogrup yang umurnya seingat saya 15.000 tahun. Karena yang tersisa di dia itu sama dengan DNA kakeknya dulu. Kan tiap generasi nambah terus mutasinya.
tiap generasi itu nambah terus mutasinya. Jadi antara antara keturunan Imam Ali dengan sekarang dengan Imam Ali itu beda sudah sekitar 10-an mutasi. Nah, 10 mutasi itu kan udah lebih dari 1000 tahun. Itu kenapa kita nggak boleh pakai deduksi gitu moyangnya. Itu metode deduksi namanya dibandingkan moyangnya. Tapi memastikan moyangnya itu misal katakanlah itu beneran, kalau Imam Ali udah pasti ya. Kalau Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim tinggal dikit banget, belum tentu. Yang diawetkan aja seperti Yuya cuma bisa direcovery 11%. Itu kan terlalu sedikit itu untuk jadi pembanding. Dan Nabi Ibrahim itu lebih tua dari Yuya, nggak diawetkan. Nggak mungkin kita gali udah. Apalagi kalau sama Allah udah langsung dibawa ke surga sana, nggak bisa kita gali. Yang bisa dilakukan adalah membandingkan sesama sepupunya. Keturunan Sayyid Adnan dengan keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak itu masih banyak loh di Palestina, walaupun bukan keturunan Lawi, masih banyak. Di 3081 masih banyak di Palestina. Itu jadi petani-petani biasa itu masih banyak. Jadi kita bisa bandingkan langsung. Ini keduanya sepupu. Jaraknya berapa? Katakanlah 5.000 tahun. Nah, tapi kalau Aventador dibandingkan orang-orang Palestina asli sana 48.500 tahun. Oh, kacau. Balawi dibandingkan orang asli Palestina yang maksudnya bukan dari Arab ya. Yang dari zaman Nabi Ibrahim sana udah ada mulai ada dari zaman Nabi Ibrahim. Sekitar Suriah itu kota Homs, Palestina, Israel. Itu mereka ya bersepupu dengan keturunan Sayyid Adnan kira-kira 5.000-an tahun. Itu kebanyakan dari mereka itu JY 3081. Makanya keturunan Nabi Isa itu nggak cuma Yahudi, Arab juga ada. Keturunan keturunan Esau kembarannya Nabi Yakub. Itu kemungkinan besar tuh malah Arab, bukan Yahudi. Yang Yahudi itu hanya keturunan Nabi Yakub, terutama keturunan Yehuda gitu loh. Yang lain-lain itu kemungkinan udah jadi Arab gitu. Karena nggak eksklusif, yang eksklusif kan Yehuda sama Lawi aja. Yang lain itu udah campur baur, nggak karu-karuan lah, sama-sama dengan suku. Orang mukanya sama, kakeknya sama. Itu aja. Ini ada, saya manggilnya apa? Pak Ali ini Ami Ali atau gimana nih? Saya manggilnya. Oh kayaknya di atas saya. Ada Ami Ali. Pak Ami Ali aja. Seumur dengan teman saya ini. Satu lagi dong yang ketinggalan. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bang Farhan ya, atau Ami Ali. Jadi di Hadramut itu kan ada satu satu suku yang namanya itu Banajah. Banajah yang kemarin kita buka ininya DNA-nya, bahwa DNA-nya itu J1L859 kalau nggak salah ya Mas Lutfi ya. Itu justru yang terkonfirmasi sebagai Quraisy. Ya, itu Dok. Ya. Nah itu sebenarnya Banajah itu bagaimana sih menurut pandangan keluarga besar Az-Zubaydi gitu Bang Saleh atau Bang Farhan atau Ami Ali? Enggak. Enaknya dijawab setelah yang ini kali ya. Ya. Gus Ajis ya. Oke. Baik. Jadi teman-teman ya. Dibuka Ami Ali. Mic-nya masih mati. Udah belum, masih mati itu Ami Ali. Kita nggak Oke teman-teman ya. Jadi pada kesempatan malam ini kita kedatangan dua keturunan langsung dari Bani Adnan dari klan Zubaydi. Ada 2 orang yang dari Indonesia dan ada 1 orang yang dari Saudi. Tapi beliau masih seorang Zubaydi semua. Saya persilakan ke Ami Ali untuk menjelaskan mengenai sejarah Zubaydi sebagai keturunan Adnan. Sembari nanti bisa dijawab pertanyaan Gus Aziz tadi mengenai Banajah tadi. Silakan Ami Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, kullu aam antum thayyibun. Ini soal dari Adnan, memang dari dulu Anda udah percaya sebelum datang DNA, karena ada gua family tree, ada sama gue sekarang di sini dari dulu. Njit yang pertama turun ke Hadramut datang dari Saudi sebelum sekitar 1100 tahun. Oh begitu. Turunannya dia, njitnya yang kelima ke Abban bin Utsman bin Affan. Oh. Jadi ini masih berkerabat dengan Utsman bin Affan. Turunan kitanya Zubaydi yang di Hadramut itu dari Abban. Abban anaknya si Sayyidina Utsman bin Affan. Ini ada family tree-nya kok di sini. Ditunjukkan Nami, ditunjukkan kalau ada bukti ada kertas atau apa. Ini pakai bahasa Arab nih semuanya. Ya ditampilin.
Nggak tahu kelihatan di sini tuh. Bisa Bisa gua kameranya kirimin, nggak? pakai. Kameranya. Bisa gua bisa kirimin pakai. Ini nih saya tunjukkan WhatsApp. deh, saya tunjukkan, oke. Nah, ditunjukkan aja, Mi. Ada video semua. Ini Ami nanti jelaskan ya, saya tunjukkan. Ini cuma saya nggak tahu yang mana yang Adnan ini ya. Apa yang Itu soal Adnan. Itu tadi gue dengar siapa yang ngomong soal Arab Aribah, Arab Mustaribah. itu Gus Haji tadi. Itu sejarawan Ami, itu sejarawan dari kalangan orang Arab bilang gitu mereka. Enggak ada Arab Mustaribah, enggak ada. Mm-mm. Ada Arab Gahban, Adnan itu kakak adik, saudara. Mm. oh Ya, ya. Yahudi itu anaknya Nabi Allah Yakub alaihissalam Mm. yang dikasih nama Israel. Tapi Yahudi itu Arab aslinya. Ami, kita boleh Yahudi itu bilang Arab Yakubiah kalau gitu ya. Oke? Kita bisa bilang Yahudi itu Arab Yakubiah ya. Nah, maksud Ana itu Nabi Allah, dia orang kan keturunan Nabi Allah Ibrahim. Iya, betul. Nah, Ibrahim Adnan nama Gahban saudara. Oh. Mm. Tahu? Berarti Nabi Ibrahim itu Abul Jadi Arab. nggak ada ya? Arab, Abul nggak ada Arab Mustaribah. Jadi orang jadi bukan Arabi aslinya, tetapi dia karena bisa bahasa Arab, itu yang dipanggilin Arab Mustarib, itu yang bisa bahasa Arab, tetapi rootnya bukan asli Arab. Kayak mataran orang Cina, orang Indonesia bisa bahasa Arab lancar, dia sekolah ini bahasa Arab, dia bisa ngomong bahasa Arab. Itu dibilangin Arab Mustarib. Oh. Luar Arabia. Nah, kan Balawi ini ya, Arab Mustaribah ya. Ayo, tetapi rootnya bukan Arab dianya. Iya. Dari DNA letargi dari Kaukas. Di Asia Wusta enak. Kaukasus. Kaukas itu kayak seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, itu Asia Wusta, itu Kaukas. Georgia, Azerbaijan, Armenia, itu Kaukas di situ. Stalin itu Rafsel. Kalau lihat Balawi, letarginya, kita lihatin Dr. Sugeng, mungkin lebih paham. Sama sama Stalin. Tahu Stalin yang dulu presiden Iya. Soviet Union? Oh ya. Mm. Sama. DNA-nya sama. Nah, ini nih kalau Karena sebelum 12 tahun yang lalu Anda udah tahu. Nah, ini hubungannya nih, Aventador sama Stalin itu lebih dekat daripada Aventador dengan Raja Jordan. Ya, sepupu no. Balawi dengan Aventador, Balawi dengan Stalin itu sepupu dekat. Kalau dengan Raja Jordan jauhnya 48.500 tahun, tuh, jauh banget. Tapi kalau Ami Ali dengan Dustin Hoffman tuh dekat, cuma 5.000 tahun dengan Yahudi kan. Dustin Hoffman tuh Yahudi, sampai sekarang masih beragama Yahudi. Yahudi itu karena Nabi Allah Yakub anak dipanggilnya Israel tuh bukan Yahudi itu. Yahuda itu lain itu. Baskia Israel. Turunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Arab sama Yahudi sama Israel saudara, anak kami. Gahban sama Adnan, saudara. Itu yang pada berangkat, nah kayak seperti yang hadis Rasulullah itu, orang nanya sama Rasulullah soal Yaman. Yaman itu bukan Yaman yang sekarang itu sana itu, Yaman itu sampai Oman. Itu di geografik tahu, di location tahu, lokasi. Yamin al-Ka'bah. Kanannya Ka'bah itu sampai ke Oman, ke Dhafar. Itu dibilangin Yaman, Yamin. Syamal al-Ka'bah, Syam. Palestina, Syria, Jordan, Lebanon itu Syam. Irak itu dibilangin Syam itu Isar al-Ka'bah. Atau Syamal al-Ka'bah. Nah, ditanya Rasulullah soal Yaman. Apakah itu perempuan yang di Queen Sheba atau tanah? Dia bilang la tanah wala Queen Sheba. Itu ada laki punya anak 10, 6 pada duduk. Yang 6 duduk siapa? Gahban, Kindah, Hemyar, Azad, Al-Azadiyin Al-Azad, Ash'ari yang Nabi Sayyidina Musa Al-Ash'ari dari Ash'ari 4, Manar, bukan Manar Luham, ada yang satu lagi gue lupa namanya, 6, yang 4 yang berangkat ke Syam. Ghassan yang keturunannya Al-Ghassasin itu dari Ghassan, Luham, Ujudam, Umanar, adalah yang
laki itu yang pada berangkat dari Arab Peninsula ke Syam. Jadi ada orang-orang Kristen yang di Lebanon, di Syria, di Palestina itu dari keturunan Qassam. Meluk Asasi. Aslinya dari Yaman. Bukan Yaman Sana, Yaman Janub Al-Jazirah. Janub Syarq Al-Jazirah Al-Arabiyah itu Yaman. Ya, seperti Hadramut. Hadramut itu sejarahnya betul karena pertama Nabi Allah Hud dari Hadramut. Dari Ahqaf, ada surat Al-Ahqaf, ada surat Hud di Quran. Itu ceritakan soal Hadramut. Startnya dari Syahr Mukalla sampai ke di empty quarter. Tapi mohon ini apa namanya, yang untuk kuburan Nabi Hud itu apakah terkonfirmasi bahwa lokasinya itu yang sekarang bukannya? Buat anak-anak nggak percaya tuh di situ. Sama sekali. Misteri aja ya. Misteri. Mana siapa yang tahu? Lah dia orang aja yang bikin apa gitu. Jadi dibikin setiap tahun jadi kayak pergi naik umrah di situ. Duduk 3 hari, bikin bazar, pada jual barang-barang orang di situ. Orang pergi harus ibadah ke Makkah, dia orang perginya ke kuburan Nabi Allah Hud bilangnya. Karena nggak pernah di Hadramut 4 tahun duduk dari kecil sekolah di Hadramut dari tahun 63. Masa. Sampai 67 anak berangkat ke Saudi, ada sekolah, terusin sekolah anak di Saudi di Jeddah. Sekarang udah berapa ya? 58 tahun di Saudi. Masa. Itu Gus Aziz bisa menerangkan tuh pohon keluarganya Zubaidi dan hubungannya dengan Said Utsman bin Affan. Ini dia. Ini dikasih sama siapa? Sama Farhan yang anak kirim. Iya, ini dari Farhan. Itu di sini deh yang turun ke Hadramut namanya Ahmad Abdul Aziz. Ada di sini. Tadi sebentar, mana tadi ya? Yang bawah namanya Ahmad Abdul Aziz Abdullah Hakam Abban. Jadi injetnya yang kelima. Oh, udah ya kirim Gus Aziz ke WA-nya ada. Kalau bisa buka sih. Injetnya yang kelima Abban itu. Jadi ini Dok, yang saya baca ya, itu apa namanya? Ini Zubaidi ya, Bani Zubaidi. Iya, sebentar ini ada. Ini injet kita yang pertama turun ke Hadramut dari Saudi datangnya. Sudah tahu sendiri itu dulu waktu zaman zaman Daulah Abbasiyah. Ya orang kan ngubarin orang-orang yang dari Amawiyin. Kita kecilkan dulu. Amawiyin pada pergi. Ada yang pergi ke Syamal Afrika, ada yang pergi ke negara lain, tahu? Karena musuhan, Abbasiyyin sama Amawiyin musuhan. Sampai julid Gus Aziz. Lihat nggak mati gambar. Jadi ini Dok, leluhur bersamanya sama Rasulullah itu siapa ini? Umayyah. Ini Bani Umayyah ya. Min Bani Umayyah, tetapi anak matinya si Nabi Allah Muhammad ya. Dari siapa ini? Aduh, gambarnya Abdul Manaf. Betul, Abdul Manaf. Ya, dari Abdul Manaf. Berarti Abdul Manaf bin Qusay. Cuma masalahnya leluhur bersamanya sama Rasulullah itu di Abdul Manaf. Cuma masalahnya si Farhan itu bukan di MKC 1695 itu, jadi perlu diluruskan nantilah di luar forum ini nanti. Itu masih keturunan Sayyid Adnan itu. Ini saya besarkan dikit, kekecilan. Berarti sekitar berapa ya? Sekitar 40. Udah ada pertanyaan lagi Mas Lutfi, silakan. Tadi ada pertanyaan dari Gus Aziz mengenai Banaja itu gimana itu Amiali? Wallahi terus terang Anda nggak bisa kasih feedback soal Banaja. Gue tahunya Banaja dari Hadramut, tetapi nggak ada info gue soal Banaja. Jadi saya tapi Anda lihat di DNA tree yang di Hadramut, kalau nggak salah Farhan yang kirimin gue lihat bangsa Banaja mungkin itu orang masuk kadang-kadang ambil
family aja diambil, family Bana aja, tetapi DNA-nya naiknya kalau nggak salah ya dari Afrika atau dari letter I. Mana aja? Ya. Ya, Di sepertinya Hadramaut banyak ada bangsa-bangsa yang di Hadramaut yang sangka dia orang Habarem kayak Basa Lama, Bawasir. Bawasir datangnya masih Ba'alwi dari Irak. Satu waktu datangnya. Desi juga yang ketiga bangsa Lahdal. Lahdal itu pergi ke North, ke sana. Bangsa Lahdal. Datangnya tiga-tiganya dia orang dari Irak. Bawasir sama Ba'alwi itu Ahmad bin Isa datang ke Hadramaut. Dan datang itu njitnya Bawasir itu namanya Yakub. Hatta ada kuburannya di Mukalla itu, kubah itu dihancurin sebelum berapa tahun? Kalau nggak salah 4-5 tahun yang lalu. Tapi dia orang bilangnya apa sih? Tapi DNA-nya datangnya Ar. Ar itu Rusia. Apa di Iran? Parisi. Ya. Balik banyak orang datang bilang Tapi, Pak, anak turunan itu bohong, tetapi DNA itu bagus tuh, bisa kelihatan, ketahuan mana benar. Terima kasih Ami Ali. Pak Sugeng, kalau kita bicara masalah Arab dan non-Arab, bahkan di Yaman sendiri itu kan mayoritas masih J1 bukan Pak Sugeng? Masih, Untuk G kan tidak. Di Yaman itu J1-nya sekitar 71%. 71%. Ente nggak usah jauh-jauh di North Yaman. North Yaman lebih dari 60% bukan Arab. Oh. Itu bukan gue yang bilang. Ada satu dokter bagian genealogi apa nih? Sulalat al-Bashariyah. Human genealogy itu dari apa nih kepalanya di Baghdad University di Irak sebelum 5 tahun atau 6 tahun yang lalu dia bilang kalau di North Yemen lebih dari 40% bukan Arab. Turunan dari bapaknya dari Persian, Parsi, sama Turki, sama Habasya, Ethiopia. Yang lain ada dari Kaukas, ada dari Albania. Pokoknya campur deh, lebih dari 60%. Kalau di South Yemen hanya 96% Arab, pure Arab. 4% itu campuran India dari waktu zaman apa nih jajahan Inggris di Aden. Kalau 96% di South Yemen pure Arab. Ami, mengenainya sejarah keluarga Zubaidi, keluarga kita, perlu ada penjelasan lebih detail. Mungkin Ami bisa ngejelasin buat kita. Apa? Soal apa yang kamu tahu? Soal mengenai sejarah keluarga Zubaidi ya. Apa yang mau tahu? Bilang nggak dengar apa yang bilang tadi, salah. Tahu apa mau jelasin? Ayo, Mengenai sejarah keluarga kita, keluarga Zubaidi. Di bidang apa sejarahnya? Sejarahnya itu jet kita yang pertama datang ke Hadramaut dari Saudi. Opposite immigration. Ada yang keluar dari Arab Peninsula, dari Jazirah Arabia pergi ke Irak, ada yang pergi ke Syria, ke Palestina, tahu. Wah, ada yang di dalam Arab Peninsula opposite pada yang kayak seperti itu dari Bogor ke Bandung. Ada yang keluar dari Indonesia ke Singapura. Itu dibilangnya outside of your area, yani your location. Kalau ini di Arab Peninsula itu ada yang pergi ke luar, ada yang di dalam, pindahan. Kayak seperti Badui-Badui dulu itu di desert, hidup gimana ada hujan dia pindah. Tempat yang hujan sama ontanya, sama kambing-kambingnya. Tempat yang ada air, begitu. Jadi kita yang pertama dari Saudi datang ke Hadramaut, ke Hota Sultana itu yang pertama. Turunnya di situ. 1100 tahun sekitar. Datang dari Saudi, dari daerah apa nih namanya Tathlit. Wadi Tathlit itu dekat Sultana. Mau tujuan ke Riyadh, ke Hotat Bani Tamim, ke ini itu sekitar bangsa 600-700 kilo dari situ. Kalau ke Hadramautnya dekat. Tidak begitu jauh ya, sekitar 500-600 kilo. Syukran, makasih penjelasannya. Ali. Waktu juga sama Gabila Nahdi. Sama Coba Anda tahun itu. Sama pengen setahun itu pindahnya di Qarn al-Khamis al-Hijri. Di Qarn al-Khamis al-Hijri pindahnya sama. Itu waktu juga itu ada Gabila Nahdi. Pada pindah ke Hadramaut. Dari Saudi datangnya. Dari daerah Saudi.
Masya Allah. Ami Ana Ali, pengen- saya mau tanya siapa dulu nih? Silakan. Coba. Oke, silakan. Kita kan kita fokus ke bahasannya Hadi Amili ini kan ini yang jadinya polemik nasional dan internasional sebenarnya. Mungkin Ana pengen dapat pendapat dari sahabat kita yang sudah tes DNA yaitu Farhan Zubaidi. Coba pendapat ente bagaimana ini mengenai tesis dan detail yang udah dikeluarkan Hadi Amili gitu. Saya juga pengen pendapatnya lagi sedikit darinya Profesor Sugeng. Bagaimana tanggapannya dari Farhan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Idul Adha untuk semua kawan-kawan, teman-teman, saudara yang ada di podcastnya Prof. Sugeng dan juga yang mungkin lagi menonton acara podcast ini. Kalau menurut saya pribadi, Hadi Amili ini agak nyeleneh juga ya. Sampai hari ini dia banyak yang nyerang dia terus ini. Karena di JL 859 itu masih banyak juga Yahudi itu. Yang bukan Arab. Itu juga jadi persoalan itu. Terus masalah tentang Nabi Ibrahim yang disebutkan dari 8712 itu juga saya juga nggak cocok itu dari awal itu. Kemarin itu saya udah analisa ada juga. Oh, ini kayaknya di sini yang ketemunya ini gitu. Kelihatan gitu pembagiannya antara yang jadi Arab sama yang jadi Yahudi. Tapi saya lupa di haplogrupnya itu apa. Nanti mungkin saya mau lihat lagi bener-bener itu. Tapi kalau macam kayak Pak Sugeng juga ya, Pak Sugeng termasuk brilian juga kalau saya lihat ya. Lebih dari awal kan Pak Sugeng udah ngomong gitu bahwasannya ini 8712 ini nggak mungkin ini gitu. Ya Di itu situ Nabi Ibrahim. Profesor yang Dari kemarin udah Pak Sugeng ngomong gitu. Cuman kan Hadi Amili ini main caplok-caplok aja kayaknya ya. Walaupun mungkin kita sama-sama J1 sama dia kan. Malahan macam kayak Bani Hanifah ada di JFGC 4415, terus Bani Tamimnya juga ada di JFGC 4415. Nggak ketemu kan sama yang dibuat dia itu. Seharusnya kan Bani Tamim ya ada di JL 859 juga lah, 859. Ini di JL 858 malahan. Coba ke Pak Sugeng lah gimana itu kok bisa gitu gitu. Itu yang jadi ramenya kan itu. Ya Sampai memang sekarang masih rame itu masalah itu. memang kalau sebagian besar Khahtani dengan Tani itu ketemunya di JFGC 11, bawahnya JL 858. Jadi kakek ya saya bisa bilang kemungkinan besar Nabi Ismail itu JL 858. Nabi Isa JY 3081. Yang 3081 itu kayaknya ya yang Arab sekitar Palestina sana juga JY 3081. Jadi kalau FGC 8712 terlalu muda karena umurnya jadi seumuran dengan Nabi Sulaiman. Bagaimana bisa Nabi Ibrahim seumur dengan Nabi Sulaiman? Itu aneh. Menurut saya aneh. Tapi nggak apa-apa. Artinya Hadi Amili itu walaupun mengklaim salah pun itu tetap menyajikan data. Daripada seperti Balawi mengklaim tapi nggak ngasih data. Apanya yang mau diakui? Nah gitu. Orang boleh mengklaim tapi kasih datanya untuk diperiksa. Yang mengklaim nggak ada datanya, apanya yang mau diakui? Nasab ini bagian ilmu pengetahuan, bagian sains, bukan bagian keyakinan. Jadi kalau ada klaim tanpa disertai bukti, ya ditolak aja tanpa bukti. Kalau seperti Farhan mengklaim keturunan Sayyid Adnan, buktinya memang iya. Farhan ini masuk FGC 1695. Jadi satu haplogrup dengan Bani Tamim, Bani Saibah, Bani Hanifah. Makanya saya sandingkan dengan Raja Saud gitu. Makasih. Begitu. Lebih dekat. Cuma kalau Raja Saud dengan Farhan dengan Raja Saud itu selisih kakeknya cuma berapa ya? Cuma sekitar 2600 tahun yang lalu lah ya. Tapi Raja Saud dengan Rizik Syihab itu 48.500 tahun yang lalu. Orang Arab belum ada itu. Masih kejar-kejaran sama mamut itu. Aduh, ampun. Baik, Ami Ali, saya ada sedikit pertanyaan ini, Ami Ali. Saya ingin bertanya dari segi sejarah ini, Ami Ali. Untuk silsilah pencatatan nasab dari Bani Zubaidi, apakah Bani Zubaidi ini menyimpan catatan nasab dari generasi ke generasi paling tua sampai tahun berapa Hijriah, Ami, yang sampai saat ini pernah ditemukan? Itu dengan mewarid. Oh, mewarid, apa bahasa Jawanya mewarid? Ahli nasab? Penulis nasab. Dari mewarid ya. Mewarid, apa bahasa Jawanya?
Sumber. Muarif heritage itu semua. Kalau matalan kita sekarang orang meninggal, kan miratnya itu warisannya itu dibagi ke anak-anaknya. Itu bahasa Arabnya dibilang ilmu waris. Ahli waris. Itu semuanya ada tercatat itu semuanya. Kalau 1.100 tahun itu baru itu nggak begitu lama. Lagi dari keturunannya dari sekarang dia punya anak berapa ya? Mungkin 6 anak kalau nggak salah laki. Itu semuanya Zubaidi itu dari 6 laki itu yang di Hadramaut semuanya. Maksud saya maksud saya begini Ami, apakah ada catatan-catatan nasab tua yang masih disimpan oleh keluarga Bani Zubaidi? Ada. Paling tua tahun berapa Hijriah Ami ya? Kan sebelum 500 tahun yang lalu. 550 tahun. Sekitar 500 tahun ya? Oke. Abad 9 Hijriah kurang lebihnya ya. 550 tahun bukan miladi Hijri. Ya masih lumayan ya Gus Aziz ya. Kalau kita tanya ke Pak Alawi, 200 tahun lalu aja nggak ada ya itu ya. Lah kalau soal buat gituan itu orang Arab itu jago buat gituan. Ya. Lu tanya apa aja dia tahu, ada semuanya. Di Hadramaut kalau datang orang sebelum 1000 tahun, 2000 tahun bisa tahu dia orang aslinya dari mana. Buat nasab-nasab dia orang yang asli, bukan yang benar, bukan yang palsu. Ada orang suka masuk. Jadi makanya itu Datang metode dari luar, apa itu Ami? mana yang gabila yang gede, anak masuk diri anak udah ambil nama gabila. Ada orang begitu banyak yang palsu-palsu ada. DNA bisa ketahuan. Ada orang gabila-gabila Tahasulo. Itu si Farhan di tengah tuh. Si Saleh. Ya? Saleh saya taruh tengah tuh dekat pangeran itu salah ketik itu 1695 ini harusnya. 195 ya. Ini kebalik 1695. Bentar, saya ubah dulu ya. Saya ubah dulu. Silakan dilanjut biar saya koreksi dulu. Ya baik. Jadi gini. Itu jadi gini. Le. Nah masih disatukan dengan Farhan aja. Kata profesor juga sudah bisa dihitung sama. Lalu ini juga ada pertanyaan lagi sebenarnya untuk profesor sebenarnya dan untuk Farhan juga mengenai apa yang sudah diklaim Hadi Amili kan jadi polemik nih, jadi masalah di masyarakat. Kita sebenarnya melihat datanya sudah sampai sejauh mana nih Prof? Apakah data ini masih bisa dibongkar lebih dalam lagi atau sudah sampai di sini saja gitu? Mungkin Farhan silakan. Sudah sejauh mana gitu kan dari data yang sudah diungkap oleh Hadi Amili? Kalau Ana ngelihat ini bakal kebuka semuanya. Bakalan kebuka semuanya. Karena macam kayak Profesor semuanya banyak yang nggak setuju dengan pendapat Hadi Amili ini. Iya. Makanya nanti ini terus kebuka kan terus diperiksa terus ini setiap kabilah-kabilah dari bangsa Arab ini, bani-baninya itu semua dicekin terus kan. Ini kan semakin terlihat, wah ini si Hadi Amili ini gimana, cara netepinnya gimana gitu. Pengecekannya ada kemungkinan bakal lebih meluas nih karena adanya ini ya, mungkin karena adanya tesis dari Hadi Amili. Dia ini kan jadinya membuat bisa disebut adanya keperluan untuk pengecekan DNA secara luas di Arab dan semua orang-orang yang ya intinya jadi penting sekali gitu tes DNA itu ya. Karena supaya tidak terjadi kerusakan genealogi yang lebih jelek dan adanya kerusakan darinya bahasan mengenai nasab gitu kan. Nasab secara ilmu pengetahuan yang hak ya, kita lebih fokus ke DNA. Mungkin itu yang perlu kita ingatkan kepada yang lain juga. Ini perlu pendapat darinya Profesor. Apakah ini bakal meningkatkan orang untuknya dites DNA secara lebih luas, Prof, karena adanya tes dari Hadi Amili ini? Itu menurut saya penting. Seperti begini ya, yang belum ada wakilnya ya, belum ketemu misalnya. Sebentar, saya cek dulu. Saya sebentar. Nah, Baik, Prof. Cek. Coba lihat di sini. Oke. Ini Bani Saibah, Bani Hanifah sudah ada. Ini kan Bani Quraisy nih, Bani Quraisy sudah ada. Kemudian yang cabang Ailan ini, Bani Qais ini yang belum ketemu saya.
Belum lihat. Jadi untuk meluruskan itu butuh ini kan jadi 3 cabang kan, Rabi'ah, terus apa Bani Qais ini, kemudian Qais ya bacanya Qais ya. Kemudian yang keturunan Qais, Ilyas ya. ini, kalau bisa semuanya suatu saat lengkap, itu kita bisa koreksi mana yang benar. Tapi sementara semua ini kalau ketemu Adnan tuh karena Bani Saibah itu ada juga di atas 4349. Ya jadinya Adnan naik di 4348. Makin lengkap makin bagus. Kalau haplogrup G nggak mungkin kayak gini udah, nggak bisa, nggak lengkap datanya. Orang cari Hasani masa keturunan Sayyidina Hasan yang dari haplogrup G, kakek bersamanya dengan Balawi 14.400 tahun yang lalu, masuk akal nggak? Sayyidina Hasan, ya Hasani dengan Husain itu cuma 1.400 tahun yang lalu. Atau Bani Tamim yang haplogrup G dengan Balawi itu juga 14.400 tahun yang lalu. Makanya G itu nggak usah tahu Nabi Muhammad haplogrupnya apa, G itu udah batal. Karena jarak kakek bersamanya yang sama-sama haplogrup G itu nggak masuk akal semua. Yang kalau orang awam juga lihat lah, kenapa Rizik Syihab itu lebih dekat dengan Joseph Stalin daripada dengan Raja Jordan, kan aneh. Rizik Syihab itu sepupunya Stalin, bukan sepupunya Raja Jordan. Raja Jordan itu kan Bani Kota ada Ajlani ya, keturunan Syarif Ajlan gitu. Nah itu Bro, apa? dengan adanya bahasan ini, kalau dilihat darinya Bani Adnani ini sepertinya butuh banyak yang dites DNA ya untuk keluarga kami, dan dari keturunan Adnani ini banyak yang harus dites DNA ya untuknya pembuktian atau penolakan darinya tesis Said Adnan. Menurut saya seperti itu ya, karena yang kalau penting, sudah banyak baru bisa ya. ya yang penting itu Adnan dan Khoton tes DNA rame-rame lah. Ya, baik, Sambil nanti saya ngurusin. coba gaungkan. Karena ini kita butuhnya kejelasan lebih banyak, pendekatan darinya logika yang baik, pendekatan dari pengetahuan yang hak, pengetahuan yang bisa diuji sampai ribuan tahun ke depan, dan ini adalah dasarnya. Insya Allah dengan kita membuka tes DNA lebih baik lagi, penjelasan darinya data-data yang sudah dibuka oleh Said Adnan ini bisa ditolak ataupun bisa diterima bagaimana hasil dari teman keluarga kami yang akan tes DNA selanjutnya. Mungkin ditanggapin sedikit oleh Farhan. Jadi begini, kalau misalnya tentang masalah yang tadi Saleh sampaikan tentang ada yang harus dites DNA gitu kan. Semua negara-negara itu mereka semua punya proyek sendiri dari kerajaan, dari pemerintahnya. Jadi macam Saudi punya genomnya sendiri. Emirat juga punya genomnya sendiri. Malah mereka bisa disebut ya secara masif terus-menerus gitu melakukan tes untuk ngelihat haplogrup ini tuh. Karena kenapa? Karena ini mempunyai banyak faktor untuk bisa ngelihat. Misalnya dari Bani ini, oh ini spesialisasinya mungkin ke bidang peperangan gitu kan, pinternya ke situ. Memang basicnya ini dari keluarga-keluarga asalnya dulu memang ke situ. Nah, mungkin nanti untuk pengarahannya misalnya ke cita-citanya mungkin ke Ermi gitu. Nah, begitu juga yang lain-lain tentang penyakit, tentang kan ketemu semua di situ, kecenderungannya kemana, riwayat penyakit ini itu apa semua ketemu kalau misalnya dari pemeriksaan DNA. Malah yang Anda dengar, dari keluarga juga yang ada di Emirat itu, kalau kayak di Emirat itu siapa yang masuk rumah sakit biasanya diambil sampelnya sama pihak pemerintah untuk dicek, tapi secara diam-diam gitu. Ada juga beberapa khawatir gitu, wah ini kenapa kok buat kayak gini gitu. Nah, tapi mereka terus-menerus melakukan pemeriksaan sampai hari mungkin gitu, pemeriksaan ini kan sebenarnya kan untuk pengecekan beberapa hal yang penting ya, seperti penyakit turunan, penyakit yang bisa menular, atau penyakit kayak pandangan mata yang kurang baik, atau cacat fisik, atau bahasanya kayak ada penyakit jantung atau yang dari keluarganya ketahuan, mungkin bisanya lebih mudah dikenali sebelum itu terjadi, ataupun itu ya intinya ini untuk kayak kesehatan dan medis, ini seperti itu. Mungkin saya dapat pandangan dari situ aja. Ini ada nih vision. Bentar ya, biar anak kasih tunjuk nih ya, belum kebuka. Ini yang punya Saudi nih. Nih, Saudi punya. Oh, Saudi program. Generation Check on the Saudi Genome Program, oke. Saudi punya.
Oke. Itu semacam pengecekan DNA besar-besaran di sana ya? Iya benar. Dari tahun 2018 ini. Iya, itu mulai dimulai. Yang buat ini siapanya? Wali Al-Ahdi, Crown Prince, Crown Prince ya, Prince. Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ya. Prince Ya mereka Muhammad juga bin- sepertinya dari 2018. sudah mulai membutuhkan data-data yang lebih lengkap lagi dari rakyatnya sendiri. Pasti, Dan benar. juga untuk pengecekan secara medis ya, karena ada beberapa penyakit turunan yang cukup turun temurun dan biasanya bisa dicek darinya keluarganya punya penyakit seperti apa saja sehingga bisa diatasi lebih dini. Saya rasa itu manfaat-manfaat darinya sedikit pengetesan DNA. Mungkin pendapat Prof, apa Prof? Ya intinya gini, DNA itu satu masalah kesehatan. Jadi dengan apa kita periksa DNA, jangan kawin saudara sedekat. Seperti Farhan itu ibunya banyak dari orang Sumatera Utara, udah bagus itu. Jangan apa seperti saya, kenapa saya melarang keponakan menikahi anak saya buta warna parsial. Kalau antar keponakan dengan anak saya kawin terus, nggak hilang-hilang nanti itu apa kekurangannya. Jadi Penyakitnya, ya. yang bener tuh nikah sama orang jauh gitu. Kedua, Iya. dengan YDNA dan mtDNA kita bisa menyambung silaturahmi. Tadinya nggak tahu kalau kerabat gitu. Saya saja waktu tes DNA kemarin kaget ada sepupu marga Asgaf gitu. Ya untung bukan paternal gitu. Ternyata ada sepupu Asgaf juga. Ya nggak apa-apa lah. Atau gitu. Somal itu Pak Sugeng ya. Iya, atau Somal. Ya, Jadi alhamdulillah. dari nenek kami kemungkinan ya saya kan masih ada hubungan dengan keraton ya mungkin dari dia neneknya juga yang dari keraton Jogja mungkin saja. Nah itu menyambung silaturahmi. Ini pun kalau misalnya Balawi ini mau konstruktif, oke, kami salah nyatet nasabnya, kita koreksi, habis itu kita damai, baik kita ini sampai 3 tahun caranya nggak bener dengan pakai gagal di akademik lewat jalur belakang main tusuk itu wah kacau udah. Ya itulah itu kayaknya Gus Aziz sudah mau siap-siap pertanyaan tuh. Silakan Gus Aziz pertanyaannya Gus Aziz. Itu Masih dok, di berarti meeting. yang Himyar sama Kohton secara DNA gimana itu dok? Kalau Kohton kebagian besar itu keturunan Nabi Ismail, ada juga yang lebih tua. Jadi Kohton tuh juga ada yang tua banget, ada yang keturunan Nabi Ismail itu bukan Anan, tapi ada juga yang Anan. Jadi ya udah ribuan tahun campur ngawur dipikirnya dia keturunan Kohton bukan keturunan Anan. Ternyata kalau dicek DNA-nya keturunan Anan. Ya itulah gunanya tes DNA itu untuk ngelurusin saja. Ya. Jadi Kohton itu sebenarnya. seperti Baswedan itu bukan keturunan Anan tapi Kohtonan. Itu masih keturunannya Nabi Ismail kalau Baswedan itu. Kalau Himyar gimana dok? Yang Himyar dok? Saya belum baca datanya saya. Belum baca. Kalau Bani Ahdal mustahil. Udah bukan Arab itu. Ada ding Bani Ahdal itu 2 orang saya lihat. Satu haplogrup J1 keturunan Nabi Ismail, 1 orang ya di Indonesia. Sama 1 orang lagi. Lahdal. Ya Al-Ahdali. 1 lagi haplogrup Lahdal R itu dari Iran. Lahdal itu kayak Baalwi. Dari Iran, ada R dari Iran. Ayo. Ada yang dari Iran, Sama Bani sama Ahdal. Baalwi. Dia pergi ke Yaman Shimal, Baalwi datang ke Hadramaut. The same time. Oh. The same Terus year. yang R Pak, nggak apa-apa perhitungkan yang R. Oh, airnya kurang dalam. Jadi saya susah mencari. Airnya itu terlalu generik di atas apa ya? Di atas terbentuknya orang Arab. Jadi susah melacaknya. Oh, Oke. dia tes yang murah berarti Iya, R-nya tes itu. murah itu buat ngintipi dataset aja. Iyalah, tak kira support dananya besar. Itu Hemyar Arbi. Dari 10 anak yang Rasulullah bilang. Oh. Nggak, maksud Punya saya anak satu laki, Ahmed punya Ali anak. dari Mungkin itu si Gahtan itu mungkin. Dia punya anak 10. 4 keluar dari Arab Peninsula, 6 duduk. Pindah ke di Hadramut, Hemyar di Mahrah dekat Oman, sama Mudhaj di Sana'a, Wash'ari di Hudaidah, Azadi di South Saudi kayak seperti Khamis Mesir, Abha, Taif, Al-Baha, ada di situ banyak orang dari Azadi. Kayak seperti ini Nabi Abu Hurairah dari Azad. Al-Rawi al-Hadith Ibn Mas'ud, Abu Hurairah. Itu dari Azad, itu dari golongan Zahrani. Ghamdi itu nafsul dari Abu Hurairah dari golongan dia. Ambilin Dari Azad. Oh, sini mau tak. Sama siapa lagi? Itu 6 di orang. Yang 4 udah
berangkat ke Syam. Ya, maksud saya maksud saya dari sudut pandang Abu Hurairah nih, Abu Hurairah hablum grup O nih. Oh. Apa? Ini Abu Hurairah Abu hablum grup O ini. Lala Abu Hurairah kucing. Itu dia Ibnu Mas'ud namanya. Namanya Ibnu Mas'ud, bas panggilannya dibilangin Abu Hurairah. Nah, silakan lanjut. Hadis dia yang rawi. Yang narrator. Ini Ami, saya gini. Ada beberapa banyak orang Arab dan juga Yaman yang haplogrupnya lebih tua dari JZ 2329. Itu kan di atas Nabi Ibrahim, tapi di bawah JP58 masih Arab. Apakah itu nenek moyangnya suku Jumhur yang lebih tua dari Ismail itu? Apakah mungkin seperti itu? Jurhum. Iya. Bani Jurhum. Apakah yang haplogrup lebih tua dari Bani Ibrahim tapi masih orang Arab itu dari apa, suku apa tadi? Itu Nabi Allah Ismail kawinnya dari Jurhum. Nah, itu juga sepertinya J1 tapi lebih tua daripada J1-nya Nabi Ibrahim. Ayo, dia orang lebih lama. Nabi Allah Ismail kan kawinnya dari Jurhum. Ininya. Dan dia dari kecil di Makkah dianya. Balawi Jurhum aja bukan. Balawi Jurhum aja bukan. Hah? Jadi dari mana itu? Lah Balawi dari Kokas. Kalau DNA-nya tes DNA-nya G itu dari Kokas. Atau yang di Hadramaut, gue liatin bangsa Balawi itu letter G. DNA-nya naiknya. Ya silakan dilanjutkan. Masih ada pertanyaan lagi nggak, Gus Aziz atau Lutfi? Kalau saya mungkin ya Dok ya, untuk Ami Ali itu secara mayoritas lah dari keluarga besar Az-Zubaydi, pandangan mereka mengenai Ba'lawi itu dan klaim mereka sebagai dzurriyyah Nabi itu bagaimana? Apakah klaim tersebut diterima atau didiamkan begitu saja atau gimana? Diamin karena kelihatan ketahuan. Mau bilang apa? Ente kalau bilang Anda dari keturunan, udah biarin deh. Biar lo mabsut deh sama diri ente sendiri. Ada urusan apa gue? Karena udah ketahuan itu. Orang kalau klaim sesuatu bohong, itu Allah yahfad deh. Ntar akhirat ntar hisabnya sama Allah. Karena dia orang kalau mau klaim begitu itu karena dia mau kedudukan. Kebanyakan sufism itu langganan sama setan. Semuanya kebanyakan punya setan, punya jin. Hubungan sama jin banyak. Itu sampai pangkat itu di sufism ada pangkat. Ya seperti militer tuh. Ada mulazim awal, mulazim thani, nagib, badan kapten ada nagib, badan kapten, badan ada mugaddam, agib, Kutub. amin, badan farid, liwa. Itu yang paling top itu di sufism pangkatnya gotop. Gotop itu udah paling top itu. Itu hubungan sama setan, banyak setan sama dia. Jadi dia bikin macam-macam itu yang nggak normal. Jadi orang mikir wah ini keramat nih dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, ini wali. Gimana bukan dia yang bikin setan yang dia piara. Orang Hadramaut orang Arab literate, nggak terpelajar, kesian. Banyakan Badui. Artinya mendiamkan ya Ami Ali ya. Hah? Mendiamkan klaim yang seperti itu gitu ya. Artinya cukup tahu saja gitulah di kalangan internal gitu. Aslo dia nggak ngomong, nggak bilang. Pas dia bilang dirinya dia Habib, Sayyid, dia keturunan Rasulullah. Itu kuburan Ahmad bin Isa. Dekat desa gue di Hadramaut nggak sampai hatta 1 kilo di gunung. Dekat dari hotel Zubaydi di situ ya nggak ada 1 kilo. Kalau kota desa ada dari Sewon 9 kilo mau tujuan ke East. Itu habis itu ada gunung 1 kilo mungkin. Ada kuburannya dibikin di situ. Bikin sekolahan, bikin ini. Jadi orang-orang kebanyakan orang Indonesia yang sekolah di situ. Di Terim, di Sewon. Pada datang dari Indonesia dikasih mahasiswa, dikasih apa nih scholarship. Diajarin. Itu satu itu lulusan Tarim tuh. Jadi di Indonesia jadi kedudukannya tetap jadi kuat. Ada anak buahnya. Jadi begini, ya semua teman-teman, keluargaku, sahabat-sahabatku, maaf yang baru kenal juga, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, juga kita mesti memaklumin klaim-klaim orang lain. Biarkan dia membuktikan dan anak cucunya membuktikan. Kita tidak perlu meributkan sejauh itu
mereka bakalan mendapatkan dari apa yang mereka lakukan. Lalu selain itu juga ada beberapa yang perlu kita ingat, dan terima kasih atas penjelasan darinya Profesor Sugeng, dari Farhan mengenainya, penjelasan mengenainya klaim darinya Hadi Amili yang menjadi topik kita hari ini. Klaim Hadi Amili ini seperti apa, bagaimana kita menanggapinya, dan bagaimana cara kita menjelaskan ke masyarakat, dan nanti insya Allah ada solusinya, yaitu dengan memperbanyak tes DNA untuk pengetesan, untuk pengecekan sejarah dan lainnya. Dan Anda juga mau ngucapin terima kasih kepada Ami Ali sudah menjelaskan mengenai sejarah keluarga kita, keluarga Zubaidi, bagaimana perjalanannya. Alhamdulillah itu menjadi jawaban yang insya Allah bermanfaat, dan sudah kita dibuka juga mengenainya family tree yang mungkin perlu kita cek kembali, itu pun apakah itu benar atau tidak, bahwa keluarga kita itu terhubung sampai ke Utsman bin Affan. Itu pun kami akan cek kembali, walaupun datanya sudah ada darinya Saudi, sudah ada data-data lengkapnya mengenai keterhubungan keluarga kami untuk sampai ke Utsman bin Affan, yaitu Khalifah darinya Khalifah keempat, ketiga. Khalifah ketiga. Dan di luar dari itu, kita pun mestinya banyak lebih mawas diri. Kita juga punya banyak kekurangan. Kita juga kita juga perlu banyak pengecekan dan pendataan kembali yang berdasar dari ilmu pengetahuan yang hak. Mungkin itu yang perlu saya ingatkan, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa dikalahkan. Itu ayat-ayat Allah yang ada di alam. Lalu saya mungkin kalau misalkan saya juga perlu mengingatkan bahwa pentingnya kita mengingat ayat-ayat Allah, di mana di surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Shadaqallah. Mungkin satu ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwanya kita harus saling mengenal, bahwa banyak ada tanda-tanda dari setiap kaum, setiap bangsa, budayanya, sifat-sifatnya itu biasanya bisa dikenal dari apa yang mereka lakukan di muka bumi. Dengan adanya tes DNA, kita dapat mengenal lebih luas lagi ciri-ciri sifat-sifat setiap bangsa-bangsa. Kita lebih mengenal lagi bagaimana kita berkomunikasi dan bagaimana kita bermuamalah, baik itu bersahabat dan lainnya, dari sifat-sifat setiap dari tes DNA yang sudah dilakukan. Kita ambil manfaatnya, jangan kita tolak yang namanya pengetahuan yang telah Allah berikan dari tes DNA yang ada di dalam tubuh kita ini. Ini tidak akan berubah, baik dari kita maupun anak cucu kita. Pengetahuan ini akan menjadi pengetahuan yang baik dan akan lebih didalami lagi di masa mendatang oleh anak cucu kita. Pengetahuan ini dan akan terus berkembang, karena ini barunya akar dasar yang baru beberapa ratus tahun untuk pengecekan pembelajaran mengenai tes DNA. Di masa mendatang mungkin track record DNA akan dibongkar lebih jauh lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih besar dan pengetahuan mengenai data-data yang telah kita bawa dari garis keturunan kita. Tidak ada yang lebih baik di mata Allah selain orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu sedikit dari saya. Silahkan gimana kelanjutannya, Profesor? Terima kasih. Mas Lutfi gimana? Oh, saya ingin ada Ami Ali kasih pesan ke bangsa Indonesia. Karena gara-gara Balawi ini, mereka belum tentu pernah mencium kaki ibunya, tapi mencium kaki Habib sering. Itu keterlaluan. Yang perlu kita cium kakinya adalah ayah ibu, guru SD kita, guru yang ngajari alif bata ABC, itu perlu kita cium kakinya, boleh. Nah, tapi kalau Habib ini apa gitu loh? Jangan karena ngaku keturunan Nabi kita kacau. Bahkan ada sudah mati dibunuh oleh gara-gara Habib utang ke dia nggak bisa bayar, yang utangi dibunuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Seperti NU juga masih percaya, atau ada sebagian pejabat negara, menteri-menteri yang masih percaya mereka keturunan Nabi gitu. Itu jadi keturunan Nabi dengan tidak. Kalau menurut saya di Islam itu setara. Sama-sama umat Rasulullah, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain gitu. Nah, saya mohon Ami Ali memberi petuah kepada bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya umat Rasulullah itu setara. Mau kawin-mawin asal cantik solihah, nikahi aja, nggak usah tanya dari mana dia. Monggo, silakan Ami Ali. Yalah, Bismillahirrahmanirrahim. Soal kawin ada, bukan urusan diri sendiri. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa lam
فبيكون هناك فسوق أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة cium tangan seperti yang ente bilang, yang perlu itu cium orang tua, uminya, bapaknya, saudara abahnya, aminnya, khalnya, saudara emaknya, itu ihtiram, takdir. Lain itu nggak perlu. Atau alim yani jalil dari ulama muslimin, orang tua, matalan sama ilmunya kita dengan hormat. Lakin seperti kita di sini di negeri Arab, kalau orang tua kita cium kepalanya daripada tangannya. Itu lebih bagus buat ketenya dan juga buat dia daripada cium tangan. Cium tangan itu buat orang tua aja, Bas. Cukup. Hatta ami nggak perlu. Yang perlu umi sama bapak, Bas. Lainnya udah. Nah, itu jangan soal apa nih, soal manusia di agama Islam semuanya equal. Equal. Sawasiyah. Setara, kita semua setara, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Itu dia. Penghormatan semua untuk manusia sama. Yang masing-masing keluarga sama yang lain sama. Keluarga yang apa nih? Hormat sama yang lain sama semuanya sama. Kulluhum sawasiyah. Kalau masyuk. Kayak seperti sisir tau, sama. Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Sisir. Tinggi besar sama. Ada huwa. Orang baik buat dirinya, nggak baik buat dirinya juga. Wal ilm andallah, masing-masing semuanya ntar di akhirat Tuhan yang bakal hukum. Nggak ada lebih wala ini, semuanya sama. Kullana min Adam wa Adam min turab. Ya, semua keturunan Adam. Alhamdulillah. Nggak usah ini bilang itu wala itu, semuanya sama. Ya, kita jangan hormat itu kalau orang hormat dirinya kita hormatin. Kalau nggak hormatin dirinya, buat apa kita hormat? Masing-masing buat dirinya. Kalau dia terhormat buat dirinya, kalau enggak buat dirinya juga. Ya. Nah, ini yang gue bisa bilang, Bas. Alhamdulillah. Barakallah. Nah, monggo Mas Lutfi ya. Masih ada pertanyaan, Gus Aziz masih ada pertanyaan, mumpung ada Ami Ali nih. Itu siapa itu yang pakai peci itu, dipakai Mac? Oh, Sugeng. Siapa namanya? Sugeng. Enggak, bukan itu. Yang satu lagi yang di belakang. Oh, Lutfi. Yang di kanan. Lutfi men. Itu Mas Lutfi ya, ditanyakan. Lutfi mana? Lutfi Pami orang Arab. Bukan Ami. Bukan Arab saya Ami. Oke, orang akwal. Kita bilangnya bahasa orang mualad Arab bilangnya akwal karena jin kita datang dari Hadramut ke Indonesia pertama kawin sama orang Indo. Jadi hal-hal gitu. Umi Ana orang Peranakan, bapaknya Arbi. Nenek gue Arbi juga bapaknya, tetapi neneknya Umi Ana orang Bogor, orang Sunda. Jadi kita panggilnya orang Indonesia akwal. Saudara ya. Kami. Akh itu dari paman ya. Akh itu dari paman. Paman ini saudara mak. Saudara ibu. Bukan bentuknya penghinaan. Semoga enggak, tidak ada apapun ini dari paman, saudaranya paman, saudara ibu. Dibilangin akwal, kita bilang akwal. Insyaallah. Baik, Pak Sugeng, saya berikan rangkumannya ya berarti Pak Sugeng ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman ya, berdasarkan hasil diskusi kita malam ini mengenai filogenetik dari Bani Adnan, itu memang dari penelitian Hadi Amili ada ketidaksepakatan dengan Pak Sugeng mengenai pemilihan dari FGC 8712 sebagai Nabi Ibrahim. Tapi untuk keturunan Ali bin Abi Thalibnya, Pak Sugeng sepakat bahwa yang dilakukan oleh Hadi Amili itu sudah benar. Hanya saja supaya bisa merangkul dari Bani Zubaidi, Bani Tamimi, Bani Sa'ud, dan Bani lainnya, maka seharusnya haplogrup yang dipilih sebagai haplogrup Nabi Adam itu bukan FGC 8712, tapi di ZR berapa Pak Sugeng? 2329. ZR 2329. Terus tadi kita juga sudah mendengar penjelasan sekilas dari Bani Zubaidi mengenai sejarah-sejarah beliau dan bagaimana pandangan-pandangan beliau dalam polemik nasab ini. Dan ternyata kita ketahui juga bahwa Bani Zubaidi ini juga ternyata masih menyimpan catatan nasabnya bahkan sampai 5 abad yang lalu di sekitar abad 9 Hijriah. Hal yang tidak kita temukan di Bani lainnya mungkin ya. Tapi Wali Songo ada juga sih kalau abad segitu sih. Ya, barangkali yang lain mau memberikan tambahan untuk kesimpulan dari diskusi kita malam ini? Gus Aziz? Kamu tanya ente bilang Hadil Amli. Hadil Amli ini orang Syiah nih. Ya, tidak masalah. Ya, Amili marga Syiah itu. Memang Syiah, tapi tidak masalah dengan itu. Yang penting datanya ada untuk kita periksa, Ami.
Daripada orang mengklaim tidak ada datanya yang diperiksa, mau apa yang diperiksa? Karena Hadi Amili juga mencatat Bani Qatada. Bani Qatada kan Sunni. Yang penting dia nyusunnya benar aja. Nah. Yang penting nggak usah. Karena baru saya Yang dengar penting nih dari apa? tadi Anda dengar siapa? Barusan Anda dengerin benar-benar Hadi Amri. Ini orang alim, Siapapun yang orang memberikan alim Syiah ini. pengetahuan, siapapun yang memberikan pengetahuan yang hak, siapapun yang memberikan pengetahuan yang bisa manfaat, siapapun yang bisa memberikan sebuah data-data yang baik, insya Allah dapatnya dipelajari lagi dan dibongkar keasliannya. Itu hanya masalah waktu sampai kebenarannya muncul. Dan semua pengetahuan pun seperti itu, baik yang pengetahuan yang bohong pasti bakal ketahuan cepat atau lambat. Pengetahuan yang benar pasti bakalan bisa dibongkar lebih dalam lagi dan bisa diperdalam lagi sehingga menjadi cabang-cabang pengetahuan yang baru di masa mendatang. Saya rasa ini sudah sebuah jadinya kesimpulan yang baik dari kita semua, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan banyak darinya diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih juga ke Profesor Sugeng, Bapak Lutfi, dan Abdul Aziz. Terima kasih persahabatan pertemuannya jadi sahabat baru ya. Lalu terima kasih Ami sudahnya Dari mana Abdul Aziz? memberikan banyak pengetahuan. Hah? Dari Jawa Abdul Tengah. Aziz. Kami Ali dari Jawa Tengah. Oh, Masya Allah, mana? Semarang atau mana? Purwodadi, timurnya Semarang kami Ali. Ini tukang berantem nih Ali. Orangnya tukang berantem. Saya pernah di ini Ami Ali, pernah di Hadramut 6 tahun setengah. Di mana? Diterima. Di Tarim, di Tarim. Tahun berapa ente? 2018 sampai 2000 berapa ya? 14 kayaknya. 2024 berarti. 2016 kok sampai Oh, 2008, 2008 sampai 2000. sampai 2014. Oh, oke. Aman. Jadi ente tahu kota Sewon? Oh, tahu, Amin. Oh, kampung gue ente tahu dong desa gua Kota Sultan dekat Mariam. Alhamdulillah. Tahu ah? tahu. Lalu Farhan ada tambahan mengenainya mungkin pendapatnya, lalu saran-saran ataunya bahasan untuk Bani Zubaidi juga, untuknya masyarakat umum juga, perpandangan baiknya seperti apa? Boleh ada pendapatnya dari Farhan? Kalau menurut saya SYDNA ini akan terus berkembang dan akan semakin membuka tabir semuanya. Dan Barakallah. kedepannya ini mungkin kayak seperti periksa darah mungkin ya. Karena memang data-data semuanya ini bakal dibutuhkan benar ini sama otoritas yang berkuasa di masing-masing negara yang ada di dunia. Jadi mereka terus nanti akan semuanya bakal terdata, nggak ada yang bisa bohong lagi semuanya. Benar. Tentang segala hal. Kalau AA ya BB gitu. Habis itu tentang Hadi Amili ya kita lihat aja perkembangannya gimana ke depan kan. Ya, dan hak daripada Hadi Amili lebih hebat Pak Sugeng. Setuju. Adil Amili Saya jangan setuju. percaya. Untuk yang itu saya setuju 100%. Lebih jago Pak Sugeng. Udah 1,5 jam, Lutfi gimana? Tapi ujungnya kita minta doa dari Ami Ali untuk bangsa Indonesia gitu ya. Silakan Mas Lutfi Kita tutup. doakan ini coba. Silakan didoakan Mas kita Lutfi bersama. silakan ditutup, nanti minta doa ke Ami Ali. Baik kawan-kawan, sebelum kita tutup kita minta doa dulu ke Ami Ali dengan doa penutupnya, singkat aja silakan Ami Ali untuk bangsa Indonesia. Ami Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أتمنى للجميع في إندونيسيا أخواننا الإندونيسيين السلامة والتقدم والعزة. ربنا يجمع شملهم جميعا على الخير. وهذا ما أستطيع أن أقوله لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast kami yang lainnya. Itulah tadi pembahasan tentang nasab-nasab yang serasa banyak sekali kabib-kabib yang mengakui nasabnya tersambung ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tadi kita sudah dengar bersama beberapa ulasan dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Semoga saja video kali ini mencerahkan kita, memberikan manfaat kepada teman-teman semua yang
masih belum paham tentang nasab Balawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.